Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 24 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Dewa dan Nana yang sedang sembunyi karena setelah pulang dari dinner, Lipiul, Ronai Buanai, Dewa dan Nana telah pulang ke rumah. Tiba-tiba terdengar oleh Bu Para, dan di situ Dewa dan Nana pun sembunyi di balik pinggir rumahnya. Singkat cerita, di situ terlihat Rona yang mendengar Bu Para berjalan keluar. Namun setelah Bu Para keluar, tiba-tiba di luar nggak ada siapa-siapa, dan Bu Para pun berkata, "Tadi pendengaranku ada orang di luar, namun sekarang kok nggak ada siapa-siapa." Namun Bu Para penasaran akan mengelilingi di pojok-pojok di luar rumah tersebut. Namun tiba-tiba Roni daripada Dewa dan Nana terjebak dan ketemu, Roni memberanikan diri dan dia langsung keluar dan bertanya kepada Mama Para. Bahwasanya ungkap Ronai Buanai kepada Bu Para, "Aku baru pulang dari dinner bersama Junior dan juga Lipiul." Namun di situ Junior kena celaka karena terjatuh dan tangannya merah. Maka dari itu aku sembunyi, takut Mama Para marah. Namun apa daya, daripada aku nggak jujur kepada Mama, mungkin nanti juga akan ketahuan. Maka dari itu silahkan Mama Para mau marah kepadaku, aku sudah jujur. Orang jujur itu disayang oleh mertua, ungkap Ronai Buanai. Di situ Lipiul yang akan mengatakan sejujurnya. Namun Roni langsung berkata lagi, dan Bu Para pun membentak Roni bahwasanya, "Kamu kok teledor mengasuh Junior." Singkat cerita, Roni masuk ke dalam dan Bu Para pun mengikuti Roni. Karena melihat Junior tangannya merah karena terjatuh oleh Dewa, namun Roni yang akan pasang badan kepada Bu Para. Singkat cerita, terlihat Nana dan Dewa lagi sembunyi. Setelah para buana masuk ke dalam, Dewa dan Nana pun langsung berdiri dan akan pulang dan akan meninggalkan rumah buana. Karena Nana dan Dewa takut ketahuan oleh Bu Para bahwa Nana sudah dinner bersama Junior, Lipiul dan Ronai Buanai. Di situ Nana melihat Bu Para setelah masuk ke dalam, dan Dewa pun mengajak Nana untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Singkat cerita, di adegan selanjutnya, di situ setelah Nana meninggalkan rumah buana dan naik mobil, terlihat Nana sangat terpuruk dan sedih terus karena selalu ingat kepada anaknya itu Junior. Dan Dewa melihati Nana, dan Dewa pun berkata, "Aku kasihan sekali kepada Nana karena Nana selalu ngelamun memikirkan Junior." Dan di situ langsung punya inisiatif lagi Dewa untuk membahagiakan Nana. Dan di situ Dewa SMS kepada Roni bahwasanya di dalam tulisan tersebut, "Roni besok Junior bawa ke pameran." Singkat cerita, terlihat Roni di kamar saling berpelukan bersama Lipiul istrinya. Tiba-tiba datang SMS dari Dewa. Dan di situ singkat cerita juga ya guys, Ronai membalas kepada Dewa, "Oke bro, aku akan bawa Junior besok. Namun asal tahu aja, yang penting uang lancar," ungkap Ronai Buanai kepada Dewa. Namun setelah SMS, Ronai Buanai bertanya kepada Lipiul bahwasanya ungkap Roni kepada Lipiul, karena di situ Lipiul tidak boleh Junior dibawa karena akan ada tanding balita. Singkat cerita, terlihat di situ alias si ular kobra yang sedang ditelepon oleh para
oleh para pemuda yang akan mengadakan pameran. Di sisi lain, di situ Alia bertanya, "Ada apa?" "Halo tante," ungkap pemuda tersebut. "Besok jadi pameran di tempat yang biasa," ungkap para pemuda tersebut mengatakan tante. Namun di situ Alia berkata, "Tolong jangan bilang tante, aku kan nggak tua-tua banget," ungkap Alia kepada para pemuda tersebut. Di sisi lain terlihat Ronay Buanay yang akan siap-siap untuk tidur bareng bersama istrinya. Dia dandan habis-habisan, pakai minyak wangi karena akan tidur bersama si Lipiul, akan kukek-kukekan ya guys. Namun setelah beres harum wangi, Ronay Buanay datang Lipiul. Namun di situ Lipiul malah melihat artis yang sangat dibenci oleh si Ronay Buanay. Di situ Roni mengambil sebuah HP dari Lipiul dan berkata, "Kamu jangan melihatin artis bocil ini, aku tidak suka." Dan HP itu ditarik dan ditaruh. Namun Lipiul marah sekali kepada Ronay Buanay dan Roni mengajak kukek-kukekan kepada Lipiul. Namun Lipiul tidak mau dan dia berkata, "Aku seminggu nggak akan tidur bersama kamu karena kamu melarang aku melihat artis kesayanganku," ungkap Lipiul kepada Ronay Buanay. Nah, di situ langsung Lipiul pergi ke depan akan karaokean sendirian. Singkat cerita, di situ terlihat Ronay Buanay nepak tarang karena sudah dandan habis-habisan untuk tidur bersama istrinya, yaitu Lipiul. Gagal ya guys, karena Ronay telah mengambil HP-nya karena sedang melihat artis kesukaannya, malah direbut. Jadi Lipiul marah. Singkat cerita, di situ terlihat Amira yang berjalan ke tengah rumah. Tiba-tiba di situ ada Lipiul yang sedang melihat TV ya. Di acara tersebut terlihat artis bocil itu muncul dari kamera TV. Dan di sisi lain sangat senang sekali Lipiul melihat artis bocil itu yang sangat dibenci oleh si Ronay dan juga Dewa. Namun Amira setelah melihat acara di TV artis tersebut, dia teringat itu adalah mantan cowoknya, dan Lipiul mengajak Amira untuk karaokean bersama dengan artis yang ada di TV tersebut. Namun di situ setelah Lipiul mengajak Amira tidak suka karena di dalam hati Amira berkata, "Laki-laki itu yang pernah menyakiti aku." Di sisi lain, di situ Lipiul terus berkata kepada Amira, "Amira, ganteng sekali artis itu dan nyanyinya bagus." Di situ Amira terdiam karena masa lalu dirinya telah terungkap setelah melihat artis bocil yang sangat dibenci oleh Dewa dan juga Ronay. Di situ setelah berkata terjadilah adu mulut antara Lipiul bersama Amira. Dan Amira berkata kepada Lipiul, "Lipiul, aku tidak suka dengan artis pengkhianat itu," ungkap Amira kepada Lipiul. Namun Ronay Buanay datang dan memisah untuk keributan antara Lipia bersama si Amira karena Amira punya masa lalu bersama artis itu. Namun Lipiul sangat menyukai artis tersebut. Di sisi lain marah besar Lipiul kepada Amira. Namun Amira apa daya karena dia seorang pembantu perawat Neratu di rumah Buana. Di adegan selanjutnya terlihat Nana setelah pulang ke rumah masih Nana memikirkan Junior. Di sisi lain Nana membayangkan Junior apakah sudah makan dan apakah sudah tidur dan kesehatannya gimana. Karena di sisi lain selain Junior yang ada di pikiran Nana tiada lagi, karena anak yang paling disayangi oleh Nana adalah Junior. Singkat cerita setelah keluar dan di situ Nana melihat dirinya bersama Junior dan juga Dewa waktu di sebuah kafe, waktu dinner bersama Lipia dan juga Junior. Di sisi lain di situ
Dewa dan Nana pun duduk di ranjang dan sambil melihatin. Di TV adalah acara dirinya waktu dinner bersama Junior dan juga Nana. Di situ Nana berkata bahwasanya, "Mas Dewa, aku sangat kangen sekali kepada Junior." Di situ langsung Dewa pun berkata, "Besok kita akan ketemu lagi bersama Junior." Singkat cerita, di situ terlihat Fajar dan juga Rani yang sedang ada di rumah sakit karena melihat tantenya Rani sedang sakit. Di sisi lain, di situ tiba-tiba datang dokter dan dokter mengatakan bahwasanya, "Bu Rani, Tante Amira silahkan pulang karena kesehatan sudah stabil. Nanti nunggu labnya, kalau sudah jadi aku kirim dan aku kabarkan." Singkat cerita, Rani dan Tante Merlin pulang di rumah sakit dan Fajar pun sudah menebus administrasinya ke dokter. Dan di situ Amir, Tante Sarah bersama Tante Merlin runding untuk menyatukan antara Fajar dan juga Rani. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini, akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.